Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kamilah TV. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi terkait jadwal dan persyaratan PPG tahun 2022 di Kementerian Agama. Karena ada beberapa teman yang menanyakan tentang jadwal dan bagaimana cara mendaftar ikut seleksi PPG di Kementerian Agama. Ini alur pelaksanaan PPG Kemenag sebelum masa pandemik atau sebelum ada virus COVID-19. Nah, data diambil dari Simpatika. Yang pertama, seleksi syarat awal oleh Simpatika. Kemudian, guru mendaftarkan secara mandiri untuk mengikuti PPG. Nah, setelah mendaftarkan nanti tunggu verifikasi dari Kanwil atau Kemenag Provinsi. Apakah lulus ataupun tidak lulus. Nah, kalau misalnya secara administrasi bagus ataupun lulus, maka nanti akan ada penetapan SK seleksi akademik, jadi pretest. Jadi yang lulus administrasi ketika pengajuan mandiri, nanti akan ada penetapan SK seleksi akademik ataupun mengikuti pretest. Nah, nanti ada jadwal pelaksanaan pretest dan tempatnya yang nantinya diberikan langsung oleh Kementerian Agama di kabupaten maupun kota. Ada surat pemberitahuan tentang pelaksanaan pretest atau seleksi akademik. Ketika lulus seleksi akademik, nantinya ada penandatangan fakta integritas. Setelah penandatangan fakta integritas, nanti penentuan mahasiswa PPG berdasarkan kuota. Karena nantinya yang lulus pretest belum tentu bisa ikut PPG juga, dan nanti dilihat kuotanya, jumlah kuotanya. Kalau misalnya yang mengikuti pretest 1000 kemudian lulus 1000-nya, sedangkan kuotanya 500 orang, maka yang diberangkatkan untuk melakukan PPG, melaksanakan PPG adalah 500 orang. Lalu diberikan penetapan SK peserta untuk mengikuti PPG. Nah, adapun alur pelaksanaan PPG Kemenag tahun 2021 kemarin itu dilakukan secara daring dan alurnya seperti ini. Hampir sama saja sebenarnya. Ini alurnya, yang pertama adalah guru dalam jabatan belum bersertifikat pendidik. Kemudian lulus akademik dan administrasi. Kemudian konfirmasi kesediaan. Kemudian penetapan calon mahasiswa PPG Daljab oleh Kanwil ataupun oleh Kemenag Provinsi. Kemudian registrasi online. Nah, belajarnya nanti secara online juga, daring juga, dan diakhiri dengan ya tadi ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau UKM PPG nanti. Kalau lulus maka mendapatkan sertifikat pendidik dan jadi guru profesional, ya, akan menerima tunjangan sertifikasi. Nah, adapun syarat peserta mengikuti PPG sebenarnya seperti ini, itu alurnya kan. Ini syaratnya terdaftar dalam database Simpatika dan Siaga, ini jelas. Guru harus terdaftar di Simpatika dan Siaga. Kemudian yang keduanya, mahasiswa PPG Daljab adalah guru yang diangkat sampai dengan 30 Desember 2015 atau sesuai ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru. Sedangkan guru yang mengajarnya di tahun 2016, 2017, 2018 apalagi 2021 itu belum memenuhi syarat untuk bisa mengikuti PPG. Kemudian yang ketiganya, memiliki kualifikasi akademik minimal S1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian ijazahnya juga harus linear dengan mata pelajaran yang dipegangnya. Kemudian yang keempatnya, memiliki NUPTK atau NPK bagi guru madrasah. Yang kelima, usia saat mendaftar paling tinggi ini 58 tahun. Yang keenamnya, guru dinyatakan lulus seleksi akademik atau ditentukan melalui mekanisme yang lain. Jadi syarat yang terakhir ini harus lulus pretest. Nah, kalau kita lihat contoh guru yang lulus pretest, ini akan seperti ini di Simpatikanya. Ini ada ujian PPG PTK mengajukan secara mandiri tadi, kemudian diverifikasi oleh Kanwil, kemudian ditetapkan sebagai peserta tes ataupun sebagai peserta yang ikut seleksi akademik. Kalau lulus akan kembali ada pemberitahuan di Simpatikanya. Jadi selamat, Anda terpilih sebagai peserta PPG tahun 2021 di Universitas Islam Malang. Kalau lulus
administrasi dengan seleksi akademik seperti ini nantinya kalau lulus. Ada juga, dan ini masuk kuota gitu, lulus dan masuk kuota, ada kuotanya, masuk ke kuotanya. Ada juga yang lulus pretest tapi tidak ada kuota. Nantinya seperti ini. Jadi seperti ini, mohon maaf Anda belum terpilih sebagai peserta PPG tahun 2021. Tapi nantinya di tahun 2022, guru yang sudah lulus pretest tidak harus mengikuti pretest lagi karena sudah masuk long list penetapan peserta PPG tahun 2022 berikutnya. Dan itu juga kalau kuotanya ada. Ada informasi bahwa kuota PPG di tahun 2022 akan diperbanyak oleh Dirjen GTK. Kalau ibu bapak guru yang belum mengetahui informasinya bisa lihat di video saya yang sudah saya upload di video ini, di channel ini. Kemudian kalau yang tidak lulus pretestnya akan seperti ini nantinya. Maaf, Anda belum berhak untuk mengikuti PPG sesuai persyaratan dalam surat edaran Dirjen Pendis nomor sekian perihal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, ini tidak lulus pretest atau tidak lulus seleksi akademik. Kalau secara administrasi ini sudah tercentang ya, sudah memenuhi semuanya. Ini validasi status persyaratan PPG, jenis persyaratan memiliki NPTK punya, kemudian memiliki ijazah S1 punya, berusia maksimal 58 tahun ya, berarti di bawah 58 tahun ini. Iya. Kemudian diangkat sebagai guru sampai, nah ini mengajar dari mulai sudah di bawah 2015 ya, kemudian memiliki NPK nomor pendidik Kemenag, betul. Tetapi ketika mengikuti seleksi akademik nih, ketika mengikuti seleksi akademik ini gagal, tidak lulus, sakra di sininya. Nah kalau lulus ini centang semuanya gitu, tapi kalau tidak lulus seperti ini. Nah sehingga ini depending harus mengikuti seleksi akademik lagi. Jadi ini bukan long list untuk mengikuti PPG, tapi ini long list untuk mengikuti seleksi akademik kembali di tahun berikutnya. Nah kemudian kapan jadwal pretest atau jadwal PPG Kemenag tahun 2022? Kalau kita lihat di 2021 bahwa jadwal PPG Kemenag biasanya dilakukan di bulan-bulan awal-awal bulan, yaitu di bulan April ya. Dari mulai sosialisasi pendaftaran PPG itu di bulan tanggal 1 sampai tanggal 2 April. Ya, kalaupun nanti di 2022 tidak jauh seperti inilah, akan di bulan April nantinya. Kemudian pendaftaran online melalui Simpatika. Intinya jadwal PPG di Kementerian Agama itu di antara bulan April sampai nanti bulan Desember akhir. Termasuk di tahun 2022 tidak akan jauh berbeda dengan di tahun 2021. Nantinya dibuka di bulan April, kemudian diakhiri di bulan Desember. Kalau kemarin di 2019 itu di bulan Juli. Di bulan Juli itu pelaksanaan seleksi akademik. Nah untuk jadwal kemudian waktunya nanti diberitahukan oleh Kementerian Agama di kabupaten kota masing-masing. Sedangkan untuk mengikuti pendaftaran PPG-nya itu silahkan ibu bapak guru tinggal buka akun Simpatika atau siaganya masing-masing. Tinggal daftar secara mandiri. Itu saja yang informasi terkait syarat dan jadwal PPG di Kementerian Agama tahun 2021-2022. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamilah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.